Tanyakan kepada rekan kerja saya tentang nilai berorientasi pelayanan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda menangani dan menghadapi situasi di mana ekspektasi masyarakat berbeda dengan prosedur yang ada. Saya menjelaskan prosedur yang ada secara transparan dan mencari solusi alternatif yang sesuai dengan aturan. Baik. Untuk yang kedua, pertanyaan tentang akuntabilitas. Bagaimana Anda memastikan bahwa penggunaan anggaran atau sumber daya publik di unit kerja Anda dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan? Setiap pengeluaran dicatat secara transparan dalam sistem keuangan dan didasarkan pada perencanaan yang matang dan siap diaudit kapan saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk nilai kompeten Bu, itu bagaimana Ibu mendorong dan memfasilitasi staf untuk terus meningkatkan kompetensinya Bu? Iya. Jadi seorang staf itu harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan cara selalu mengupdate ilmu, karena pekerjaan ataupun aturan-aturan di birokrasi itu selalu ada perubahan-perubahan aturan gitu, baik itu keuangan, administrasi gitu kan, keputusan-keputusan kementerian ataupun pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dengan caranya satu, kita bisa mengikuti satu bintek sosialisasi, kemudian pelatihan. Nah, biasanya tuh ada undangan untuk mengikuti sosialisasi bintek-bintek, dan selain pengalaman-pengalaman kerja yang selalu kita laksanakan setiap harinya. Kemudian juga mungkin untuk bertanya kepada senior-senior, jangan malu gitu kan, bahwa pengalaman mereka itu lebih berharga. Yang kita mungkin tidak tahu, mereka pasti banyak tahu gitu. Nah, selalu bertanya, mengupdate ilmu dengan yang senior-senior. Yang kedua, selalu rajin membaca gitu. Membaca mungkin dari aturan-aturan, baik itu secara online, kan sekarang zamannya teknologi. Nah, banyaknya teknologi itu siapapun yang bisa memanfaatkan teknologi informasi, nah pasti akan maju. Tapi kalau tidak memanfaatkan teknologi dan informasi, namanya transportasi, maka akan ketinggalan. Itu yang kita selalu sarankan kepada pegawai-pegawai itu. Dan untuk nilai harmonis Bu, itu bagaimana kita seorang ASN dalam menjaga suasana kerja agar tetap harmonis di lingkungan kerja kita Bu? Iya. Dalam lingkungan kerja itu kan terdapat ASN yang terdiri dari berbagai suku, agama, latar belakang pendidikan, dan juga latar belakang pengalaman dan lain-lainnya. Di situ kita bisa harus merangkum menjadikan satu, bahwa tujuan dari pekerjaan kita di bagian ini adalah kita adalah satu tim, walaupun di antara walaupun gitu masing-masing mempunyai wewenang ataupun tanggung jawab masing-masing di bidang pekerjaannya. Kita harus ingat bahwa kita satu tim. Kemudian dari latar belakang budaya, kita mempunyai kebudayaan, mungkin ada yang dari orang Bugis, orang Batak, orang Padang dan lain-lainnya. Di situ saling menghargai dan saling memahami. Kita adalah satu saudara gitu kan, dan pekerjaan kita adalah pekerjaan tim. Kemudian begitupun dari perbedaan agama, suku budaya, dan latar pendidikan, itu harus saling menghargai, saling memahami gitu kan, dan bertanggung jawab gitu, akhlak yang baik gitu kan, itu yang perlu gitu. Jadi walaupun kita berbeda dari latar belakang, kita harus saling menghargai. Itu dulu, kita harus saling menghargai, dan bahwa kita adalah satu tim. Keberhasilan pekerjaan yang ada di kita masing-masing dari pembagian kerja adalah keberhasilan dari bagian PSDA. Saya ingin bertanya tentang penerapan nilai dasar ASN, khususnya loyal. Menurut Abang, apa arti loyal bagi seorang ASN yang kebetulan Abang ini juga sebagai CPNS ya Bang? Ya, benar Bang. Selamat malam juga sebelumnya Bang. Menurut saya, loyalitas itu berarti setia kepada negara, pimpinan, dan juga instansi. Seorang ASN harus menjaga nama baik lembaga, mematuhi aturan, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi loyalitas itu bukan hanya soal tentang mengikuti perintah, tapi juga bagaimana kita menjaga citra instansi di mata masyarakat ya Bang? Iya, benar itu Bang.
Oke Bang, terakhir saya ingin bertanya, menurut Abang apa harapan ke depan bagi ASN agar bisa tetap memegang teguh nilai loyal ini Bang? Harapan saya ASN ke depan tetap konsisten menjaga integritas, tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif seperti gratifikasi atau kepentingan politik, dan selalu mendukung kebijakan pemerintah dengan sepenuh hati demi pelayanan masyarakat yang lebih baik. Ini ingin bertanya Pak perihal nilai-nilai berakhlak untuk seorang ASN, khususnya ini nilai adaptif dan kolaboratif yang harus dimiliki seorang ASN nih Pak. Nah, menurut Bapak nih, seorang ASN perlu nggak memiliki sikap adaptif itu gitu? Itu ya sangat perlu beradaptasi dengan warga, mampu menyesuaikan sesuatu yang cepat tanggap lah. Nah, untuk perubahan apa itu ya aturan apa baik aturan ataupun teknologi. Oh ya, berarti kita harus cepat tanggap ya Pak terkait aturan dan teknologi, apalagi dengan kondisi sekarang kita harus sebagai ASN harus melek banget sama digital gitu ya Pak, Ya, biar itu cepat harus, tanggap ya, gitu itu kan. harus, ya. Nah, kalau untuk sikap kolaboratif sendiri menurut Bapak itu penting nggak Pak? Dengan sikap kolaboratif kita perlu nggak kolaborasi dengan warga gitu kan? Sebagai seorang ASN nih Pak gitu. Ya sangat perlu, sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Berarti memang harusnya seorang ASN ini berkolaborasi dengan masyarakat, stakeholder, RT, RW gitu ya Pak, biar manfaatnya jauh lebih besar gitu Pak ya. Nah, pernah nggak Pak Bapak melihat ASN yang di sini yang udah berkolaborasi gitu Pak? Sudah pernah, sering lah ibarat seringnya. Nah, contohnya di mana Pak itu? Contohnya ya Kayak di kelompok tani itu ada nggak, Pak? kelompok tani peternakan apa kelompok tani yang kalau di sini yang ada ya sayur mayur. Terus Pak, ini yang terakhir nih Pak. Jadi harapan Bapak untuk ASN ini kedepannya gimana Pak biar lebih cepat adaptif dan kolaboratif ini? Harapan saya ASN mau terus belajar, membenahi diri, pokoknya tidak takut untuk berubah untuk masyarakat, yang jelas itu. Oh ya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, di mana pelayanan harus transparan dan mencari solutif sesuai aturan. Kemudian yang kedua, akuntabel. Setiap pengeluaran dicatat secara transparan dalam sistem keuangan dan siap diaudit apabila dibutuhkan. Ikuti BIMTEK, sosialisasi, pelatihan, dan bertanya kepada senior. Jika dalam pekerjaan itu kita membutuhkan sebuah informasi dan rajin membaca aturan. Nah, di mana di sini kita menjaga suasana kerja walaupun beda suku, agama, ras, kita tetap adalah satu tim, harus kompak dalam bekerja. Loyal ini adalah tidak hanya patuh pada aturan, namun juga menyajikan dedikasi terhadap kesetiaan pada negara, bangsa, dan masyarakat. Adaptif dan kolaboratif. Nah, di mana sikap adaptif ini sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan warga, mampu menyesuaikan sesuatu aturan, teknologi, dan penggunaan teknologi. ASN sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kerjasama antara masyarakat dan perangkat desa atau sebagainya. Baiklah, dari wawancara tadi, baik dengan atasan, rekan kerja, dan juga tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa semuanya dengan sangat baik menerapkan nilai-nilai dari sikap berakhlak ASN.